Hai hai hai, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengetahui bunga nasional Indonesia. Yang kedua, membuat karya kerajinan mozaik. Yang ketiga, melakukan operasi pembagian. Yang keempat, mengetahui perkembangbiakan tumbuhan umbi. Yang kelima, melakukan permainan lompatan. Yang keenam, mengetahui produk olahan makanan dari umbi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ada bunga Rafflesia arnoldi, anggrek bulan, dan bunga melati putih. Ayo membaca bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip yang dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Anggrek bulan disebut juga dengan puspa pesona. Bunga melati putih disebut juga dengan puspa bangsa. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar bunga tadi, pilihlah salah satu bunga. Lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasannya meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, sebagai contoh bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi adalah bunga bangkai terbesar di Indonesia. Bunga ini memiliki warna dominan merah. Bunga ini biasanya memakan serangga. Bunga ini mengeluarkan bau khas seperti bau bangkai. Bentuknya cantik, namun sangat berbahaya. Nah, untuk bunga anggrek dan melati putih, kalian bisa membuat penjelasan meliputi warna, bentuk, dan ciri khas lain yang menggambarkan bunga tersebut dengan bantuan Mama dan Papa. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kalian dengan kerajinan mozaik? Kalian bisa mencoba menggambar bunga seperti berikut ini. Nah, warnai bunga di bawah ini menggunakan kertas warna seperti kertas marmer atau kertas lipat yang dipotong-potong. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas juga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan.
Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Salah satu pasar bunga di Semarang terletak di Kalisari. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Berapa jumlah bunga mawar di setiap vasnya? Nah, apakah kalian masih ingat cara pembagian? Ya, kita hitung sama-sama ya. Bentuk pembagiannya 141 dibagi 3. Kita buat porogapitnya. 141 kita tulis di sini. Dibagi 3, pembaginya kita tulis di sisi kiri. Nah, kita ambil satu angka depan dahulu, yaitu 1. 1 dibagi 3, bisa tidak? Iya, karena tidak bisa, kita ambil 2 angka, yaitu 14. 14 dibagi 3. Kita hitung sama-sama. 14 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita cari perkalian ya, kita balik ya. Titik-titik dikali 3 sama dengan 14. Nah, kita tulis ya. Coba kita masukkan angka 1. 1 kali 3? Tentu tidak ya, 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian kita masukkan angka 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena belum 14, kita cari lagi. Titik-titik dikali 3 sama dengan, kita masukkan angka 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Karena belum 14, kita cari lagi. Titik-titik kali 3, kita masukkan angka 4. 4 dikali 3, 12. Karena belum 14, kita masih mencarinya lagi. Titik-titik kali 3 sama dengan, kita masukkan angka 5. 5 kali 3 sama dengan, 15. Nah, ini nggak ada 14-nya. Kemudian kita harus gimana? Nah, kalian mencari angka yang tidak lebih dari 14. Nah, di sini ada angka hasilnya 12. 4 kali 3. Ya, kalau 5 kali 3 sama dengan 15, itu sudah melebihi angka 14. Jadi kita ambil yang 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kita ambil angka 4-nya. Angka 4 kita tulis di atas, 4. Kemudian dari atas nih, atas ke bawah, dikali apa dibagi? Iya, dikali ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kemudian kita kurangi. 1 kurangi 1 sama dengan 0. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, 2 kemudian ke atas dibagi ya. Nah, dibagi 2 bagi 3 bisa tidak? Nah, karena tidak bisa, 1 kita turunkan menjadi 21. Dari bawah ke atas itu dibagi ya. 21 dibagi 3, kita hitung sama-sama lagi. 21 dikali 3 sama dengan titik-titik. Kita hitung perkalian ya. Perkalian kita balik. Titik-titik kali 3 sama dengan 21. Yuk kita masukkan. Kita masukkan setelah 5 berarti 6 ya. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, ini belum 21, kita hitung lagi. Titik-titik kali 3 sama dengan, setelah 6 kita masukkan angka 7.
7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, sekarang sudah ketemu hasilnya. Berarti 21 dibagi 3, kita tulis angka 7-nya ya. 7 kita tulis di atas. Nah, setelah ini atas ke bawah. Dikali ya. 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemudian kita kurangkan dari depan dahulu. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 1 kurangi 1, 0. Nah, jadi kita sudah menemukan nih 141 dibagi 3 hasilnya 47. Jadi jumlah mawar di setiap vasnya ada 47 tangkai. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2, coba kalian hitung sendiri di rumah menggunakan porogapit. Setelah selesai, kamu bisa menunjukkan hasilnya ke mama papa. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Ada bawang merah, ada bunga bakung, ada ketela, ada lobak. Persamaan perkembangbiakan antara umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar adalah sama-sama terdapat di bawah permukaan tanah dan dapat menyimpan cadangan makanan. Tahukah kalian mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Nah, ternyata bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah menyimpan cadangan makanannya di akar yang ada di bawah tanah, sehingga disebut umbi. Dan yang memiliki siung berlapis-lapis, oleh karena itu disebut umbi lapis. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan yang disebut benang sari dan sel kelamin betina yang disebut putik. Contohnya ada tanaman rambutan, ada tanaman mangga, dan ada tanaman pepaya. Coba kalian perhatikan bagian-bagian bunga. Nah, ini yang disebut putik, yang di tengah. Kemudian yang ini disebut benang sari. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya dengan spora, tunas, umbi lapis, dan umbi batang. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan.
Cara bermainnya, yang pertama siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Yang kedua, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Yang keempat, berlarilah sampai garis batas lompatan. Yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Yang keenam, beri tanda batas hasil lompatanmu. Yang ketujuh, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Yang kedelapan, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan berbagai jenis umbi-umbian. Nah, yang pertama ini adalah ketela rambat atau ubi jalar. Bisa dijadikan ubi rebus atau ubi bakar. Yang kedua, ada ketela pohon, bisa dijadikan keripik. Dan yang ketiga, kentang juga bisa dijadikan keripik kentang. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluargamu seperti mama, papa, kakak ataupun adik? Nah, sekarang tulislah pengalamanmu bekerja sama dengan anggota keluargamu. Setelah selesai, ceritakan di depan mama papa. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.